Jadi setelah pada video sebelumnya pembahasan mengenai instalasi dan operasi ini membahas mengenai bagaimana menilai untung rugi dari suatu perubahan sistem karena penerapan sistem yang baru. Lalu kemudian dan juga bagaimana resistensi terhadap perubahan ini, kemudian dukungan perubahan eh, dari semua pihak ini, kemudian materi berikutnya adalah pembahasan mengenai perlunya memotivasi pihak-pihak yang terdampak perubahan. Jadi kan perubahan ini mungkin akan dirasakan oleh karyawan atau pihak-pihak yang akan berada di sisi operasional ya. Nah, maka hal ini perlu dilakukan motivasi gitu, perlu diyakinkan orang-orang yang mengalami perubahan itu, yang merasakan perubahan itu, yaitu misalnya perubahan ini tidak hanya soal bagaimana mengimplementasikan sistem yang baru, tapi juga memerlukan strategi komunikasi yang baik dan pendekatan politik yang baik untuk mendapat dukungan penuh dari organisasi gitu. Jadi eh, tujuan dari manajemen perubahan itu untuk mendukung pihak-pihak yang siap dengan adanya perubahan dan mendukung orang-orang tersebut atau melindungi orang tersebut daripada dari pihak-pihak yang tidak menyukai perubahan gitu. Hmm. Nah, kemudian di dalam memungkinkan adanya adopsi atau perubahan yang terjadi, maka perlu diberikan suatu training ya. Jangan kita pikirkan bahwa perubahan itu tidak memerlukan effort yang besar. Perubahan itu jangan dipikirkan sesuatu yang mudah, tidak perlu diberikan training, tetapi perlu adanya training ya yang dilakukan ya. Nah, jangan memikirkan, jangan menganggap bahwa perubahan sistem itu terlalu mudah sehingga tidak perlu training ya. Di sini kita perlu adanya training ya, training eh, untuk menerapkan sistem yang baru gitu. Nah, apa sebenarnya yang di training? Yang di training itu meliputi beberapa hal, misalnya training itu tidak hanya memfokuskan pada bagaimana menggunakan sistem, tetapi juga bagaimana sistem yang digunakan itu juga dapat menolong, membantu user untuk menyelesaikan pekerjaannya. Training seharusnya fokus pada apa yang user perlu lakukan, bukan apa yang dapat diberikan oleh sistem, apa yang dapat dikerjakan oleh sistem, tapi fokusnya pada apa yang user itu perlu lakukan. Nah, training bisa dilakukan secara di classroom, one on one atau dengan computer based training ya. Nah, eh, pelatihan itu harus tepat untuk diberikan dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh sehingga dapat membantu pengguna benar-benar memahami bagaimana sistem berjalan dan bagaimana sistem yang baru itu bisa mendukung pengguna di dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih efektif ya. Dan training harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, setiap metode pelatihan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan metode pelatihan yang harus disesuaikan dengan tujuan pelatihan, anggaran yang tersedia, dan jumlah peserta yang ingin dijangkau ya. Nah, jadi di sini harus dipikirkan cost to develop, biaya untuk mengembangkan training, cost to deliver, biaya untuk menerapkan training, impact-nya, impact-nya itu sebesar apa, dan juga daya jangkau. Contohnya saya akan memberikan hanya satu contoh saja. One on one training, training yang diberi kepada perorangan itu, maka apa biaya pengembangannya itu mungkin low to medium. Mendelivernya itu
high biayanya karena harus setiap orang harus di training satu persatu. Dampaknya tentu besar karena setiap orang di training satu-satu, setiap orang tentu benar-benar menguasai materi. Tapi daya jangkaunya menjadi rendah. Daya jangkau yang rendah ini terjadi karena apa? Karena yang one to one training, jadi hanya diberikan kepada satu persatu orang, sehingga dampaknya hanya ke satu orang saja, sehingga daya jangkaunya menyebabkan hal ini daya jangkaunya rendah gitu. Kemudian setelah dilakukan adanya perubahan-perubahan yang ada, kemudian apa penerapan sistem yang baru yang ada, lalu akan dihadapkan pada fase pasca implementasi. Jadi tidak hanya diimplementasi bisa dilakukan, bisa membantu pengguna, tapi juga sistem baru itu harus dapat diadopsi penuh oleh organisasi. Project sponsor dan juga manajer harus memfasilitasi transisi ini untuk mendukung adopsi sistem yang baru melalui promosi aktif, pemantauan, dan komunikasi yang berkelanjutan dengan pengguna. Jadi di sini harus ada suatu flow aliran yang sudah stabil untuk mendorong pengguna menggunakan sistem yang baru gitu ya. Jadi perubahan sistem yang baru itu akan dibuat benar-benar nyata, diterapkan dengan secara rutin, terus-menerus ya, tidak hanya pada saat launching sistem saja, tapi sudah benar-benar diterapkan. Namanya post implementation. Kemudian selain itu, setelah implementasinya sudah berjalan dengan baik, tidak boleh dilupakan pula adalah perlunya maintenance system ya. Sistem itu ketika dijalankan terus-menerus harus terus dipantau apakah dia bisa memberikan bisa apakah sistem yang ada ini bisa memenuhi kebutuhan pengguna, kebutuhan eh, perusahaan, kebutuhan bisnis. Kemudian apakah eh, apa sistem yang telah berjalan itu dapat terus relevan dengan kebutuhan bisnis yang ada. Nah, maka untuk memantau hal ini namanya maintenance. Jadi sistem harus terus dipantau. Nah, ketika terjadi pemeliharaan sistem, maka bisa saja ini tidak ada biaya pada saat tertentu. Tapi seiring dengan berjalan waktu, karena permintaan itu berlangsung dari berbagai sumber, bisa dari eh, problem karena report, karena user, karena project lain, karena software yang ada, karena senior management, maka hal ini bisa menyebabkan biaya maintenance ini menjadi mahal. Ya. Mahal karena eh, bisa terjadi jika maksudnya berpotensi biayanya mahal karena eh, berpotensi biaya mahal itu apabila apa? Apabila eh, apabila dia membutuhkan perubahan yang besar gitu ya. Nah, untuk di sini kalau mau ada maintenance atau permintaan perubahan, maka ada beberapa tahapan. Misalnya yang dijelaskan pada diagram ini, mulai dari pengajuan hingga penerapan permintaan sistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Nah, misalnya di sini pertama kali ada problem report dilayangkan, ada potensial perubahan, kemudian ada cengruk apa ada permintaan perubahan dengan visibility cost dan benefit analysis, kemudian akan diberikan prioritas yang mana yang perlu dipikirkan, kemudian mungkin ada change request permintaan perubahan, dan juga kemudian change request-nya ini diberikan ke programmer, programmer memberikan sistem yang diminta. Jadi ini adalah alur apabila ada change request eh, kepada pihak IT terhadap sistem yang sudah berjalan, yang sudah established.
berjalan itu perlu dilakukan maintenance juga itu. Jadi tahapannya secara umum adalah implementasi sistem, kemudian diterapkan operasional sehari-hari. Ketika diterapkan itu perlu konversi. Ketika dikonversi ke conversion sistem itu juga perlu adanya manajemen perubahan, perlu dimotivasi orang-orang, perlu dukungan policy, dukungan SOP, dukungan berbagai pihak, lalu masuk pada pos implementasi, diterapkan sistem dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak cukup itu, mungkin ada maintenance. Nah, maintenance itu harus dilakukan terus-menerus selama sistem digunakan dan juga mungkin selama ketika terjadi maintenance ini perlu adanya change request atau permintaan perubahan yang terjadi untuk tetap memastikan sistem terpelihara dengan baik ya. Demikian materi yang saya berikan ya. Saya kira bisa diakhiri. Terima kasih.